Dan tentang jenis formasi P1, P2, P3, P4, apa harus diklasifikasikan atau gelondongan aja? Ya, Formasi. untuk formasi ngikut dari SK Menpan ya. Untuk formasi daerah itu semuanya ngikut formasi dari Menpan. Kalau Menpan saya mungkin nggak ada P1, P2, P3. Nah itu yang nentuin nanti Dikbud, karena Dikbud yang nanti dapat formasinya untuk ditentukan P1 itu yang mana-mana aja. Jadi kalau untuk formasi tetap sama kayak waktu ngumumin CPNS. Jadi tidak disebutkan P1, P2, P3-nya. Mungkin gitu. Mungkin nanti kita juga belum lihat, setahu saya SK formasi untuk P3K guru tidak disebutkan ya P1, P2, P3-nya. Mungkin koreksi karena kita juga belum lihat cetakan aslinya, karena kita dapatnya datanya aja. Jadi kalau misal cetakannya ada P1, P2, P3 mohon diinformasikan ke kami. Tapi setahu kami itu semuanya gelondongan udah ada unit dan jabatan kecuali pendidikan aja gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari BKPSDM Kabupaten Sukabumi. Bagaimana untuk P3K guru yang saat 2021 upload D2, sementara untuk saat ini sudah memiliki ijazah S1? Apakah tetap TMS karena di awal upload D2? Mohon izin, Mbak Indah. Kalau sudah ditetapkan NIP-nya lalu dibatalkan sesuai peraturan, dia nggak bisa ikut lagi. Itu nanti akan kena blokir di saat resume. Jadi seharusnya dia bukan P1 ya saat ini, karena dia statusnya berarti tidak lulus gitu. Tapi kalau dia sudah penetapan NIP, maka teman-teman nanti di data, di tim data akan ya Bapak Ibu, mungkin sudah sebenarnya ini mungkin sudah ditampilkan ya di rakor Kemendikbud bahwa setiap P1, P2, P3 itu ada seleksi administrasinya, mencegah bahwa tadi ada yang D2 ya Bapak Ibu, karena memang data Dikbudnya waktu itu mungkin tidak diverifikasi lagi pada saat seleksi administrasi. Nah ini semua P1, P2, P3 dan umum itu ada seleksi administrasinya untuk mencegah, sehingga nanti jangan sampai sisa-sisanya misalnya P1 ternyata ada yang D2, sisanya jadi nggak masuk ke P2 ya, sayang juga gitu, karena ini kan mau memenuhi kebutuhan. Nah makanya ada seleksi administrasi, nanti akan disesuaikan formasinya pada saat setelah seleksi kompetensi. Dan P3K itu ada 2 seleksi. Yang pertama adalah wajib seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini sudah ditetapkan bahwa seleksi kompetensinya menggunakan untuk P1 langsung ditempatkan, untuk P2 observasi, P3 observasi, untuk umumnya adalah UNBK. Jadi seleksi administrasi adalah wajib kalau kita ngikutin peraturan gitu. Dan bagaimana kalau dia nggak lulus seleksi administrasi, ya berarti syarat untuk seleksi administrasinya nggak bisa, maka tidak bisa lanjut gitu. Masuk atau tidak masuk pendataan atau tidak masuk kriteria. Nah, sebagai acuan itu sebaiknya ada surat resmi, Bapak Ibu. Surat resmi yang dikeluarkan oleh BKN ataupun Juknisnya terkait mengenai SE Menpan 1511 tersebut. Tadi disampaikan penghapusan 3 tenaga. Nah, di 3 tenaga itu di SE Menpan 1511 itu dimungkinkan. Dimungkinkannya adalah petugas tenaga kebersihan keamanan selama digaji dari APBD. Ini tiba-tiba disuruh dihapus. Dasarnya apa kami menghapus? Gitu kan, karena kita kan pemerintahan ya, tidak berdasarkan katanya atau tidak berdasarkan hasil slide BKN bahwa BLUT, misalnya contoh kemarin hasil slide BKN BLUT tidak masuk. Nah, kalau hanya berdasarkan slide BKN kan itu tidak menjadi dasar bagi kami. Nah, sebaiknya saran yang pertama nih Bapak Ibu di BKN itu sebaiknya dibikinlah surat kepada kami instansi terkait mengenai
clear-nya seperti apa sih gitu kan. Kalau misalnya memang tenaga kebersihan, tenaga keamanan tidak masuk, berarti di SMN Plan 1511 direvisi. Karena di situ disebutkan masih masuk selama dibiayai oleh APBD. Nah, itu terkait yang pertama. Nah, terkait yang kedua, ini sekedar saran saja terkait mengenai e-materai. Nah, e-materai ini kan kita ada proses ya. Yang pertama login, kemudian ada daftar, login, beli, kemudian nanti tempel. Nah, sebaiknya kan materai itu kan ada kode unik. Nah, alangkah baiknya kode unik saja yang ditempelkan, disematkan. Jadi peserta itu tidak perlu login lagi. Nah, jadi peserta beli dapat kode unik gitu. Jadi peserta tidak perlu login lagi, tidak perlu nempel-nempel lagi, maksudnya nempel secara digital. Jadi kode unik saja disematkan dalam SSCASN itu. Nanti kode unik tersebut bisa diverifikasi. Ini benar nggak kode uniknya? Ini sah nggak, legitim? Nah, kemudian kita saat ini memang masih menunggu beberapa aturan-aturan yang sedang tahap harmonisasi. Ya kan, sebenarnya kalau menurut kami dari instansi daerah tadi juga disempatkan masalah anggaran. Sebenarnya kan pemerintah kan sudah tahu timeline-nya, gitu kan? Ya kan, jadi terkesannya saat ini sesuatu yang mendadak, padahal kan sudah bisa direncanakan, timeline-nya itu sudah ada, bahwa pengadaan penetapan formasi bulan Maret, ini kan mundur lagi. Nah, mundur jadi mundur semua jadinya kan, dengan akibat adanya dampak dari ekses PP 49 tahun 2018. Nah, jadi mungkin ke depannya alangkah lebih baiknya timeline tersebut, aturan-aturan itu memang sesuai. Saat ini aja kita masih nunggu harmonisasi, padahal BKN sudah sampaikan kemarin pada saat rakor pengumuman tanggal 5. Oke, jadwal masih tentatif, tapi kan kita nilainya, waduh ini gimana nih, masih nunggu harmonisasi, terus kemudian juknis belum ada yang diperbaiki, KPN 1128 tentang ambang batas belum diperbaiki, kita mau tanding tapi aturannya belum selesai. Nanti jangan-jangan aturan kita udah tanding, aturan diubah di tengah jalan. Nah itu Bu, beberapa curhatan-curhatan ya dari kami instansi daerah, dan kami sangat berapresiasi kepada BKN yang telah mau mendengarkan keluhan-keluhan kami, membuka ruang diskusi bagi kami, dan semoga tetap BKN juga diberikan kesehatan dalam bisa mengerjakan ini semua, karena memang tanpa adanya BKN kami nggak ada induknya, ya gitu. Kami konsultasi Kemenpan mentok juga seperti, jadi memang BKN lah orang tua kami saat ini. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Ya, izin menjawab. Jadi sebenarnya betul, kami ingin sekali membantu teman-teman dari BKD ya, instansi khususnya, tidak hanya BKD, karena memang perpanjangan tangan dari BKD ya. Nah, kami juga mohon pengertiannya juga kepada teman-teman instansi BKN ini. Kami sebagai fasilitator dan pengimplementasi, di mana memang kebijakannya kalau memang sudah ada kami akan informasikan. Tidak pernah kami menutup-nutupi. Itu yang pertama. Karena kenapa? Karena yang nanti ditanyain juga kami ya. Makanya kami pasti setiap peraturan, setiap apapun, setiap kebijakan baru kami akan selalu menginformasikan lewat kantor regional. Jadi teman-teman di kantor regional itu pasti sangat overwhelmed dengan pertanyaan di mana kami di BKN Pusat juga mungkin sedang menunggu gitu. Jadi di sini koordinasi selalu dengan kantor regional, di mana teman-teman kantor regional ini sangat terbuka. Masukan itu kami secara mingguan juga kami akan terima. Kalau kami bisa menjawab bukan mengenai kebijakan yang belum ada, pasti kami tidak akan menjawab. Yang pertama tentang 3 jabatan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu surat edaran Menpan 185. Jadi yang dibaca jangan yang 15-11 saja. Yang 185 itu ada tentang 3 jabatan yang tidak termasuk sebagai non-ASN. Nah, itu mungkin yang kelewat. Ada SE Menpan 185. Udah, nomor 1 terjawab. Yang nomor 2 adalah pertanyaan tentang kebijakan belum ada tapi kok udah ada sosialisasi dan apa. Kenapa? Karena BKN ini memang biar tidak kaget nih instansi. Tiba-tiba udah ada
udah ada seleksi tapi kita belum sosialisasi. Ini kita jemput bola kepada teman-teman agar nanti, karena waktunya sangat singkat nih, kita dikeluarkan kemarin di Grand Sahid itu dikeluarkan jadwal. Nah, tetapi peraturan belum ada nih, regulasi. Tetapi kami di BKN inisiasi, yuk biar kita nggak dadakan, biar kita nggak kaget gitu ya teman-teman di instansi. Kita akan sosialisasi walau dengan minim regulasi dan kebijakan tertentu. Tetapi at least sudah ada gambaran. Misal gambaran itu berubah, kami akan informasikan melalui kantor regional dan BKN pusat juga akan menginformasikannya. Mungkin itu kalau dari sisi kenapa udah ada sosialisasi seperti ini tapi peraturan belum ada, kenapa gitu. Dan juga surat resmi, kami juga selalu meminta kepada teman-teman yang membuat kebijakan di Kementerian Pan-RB untuk membuat surat resmi seperti tadi ya, ada peraturan tentang SMN PAN 185-nya sudah ada, tetapi mungkin juknis-juknis yang lain, misalnya dari surat Menpan itu ternyata ada KBLU tadi ditanyakan, BLU enggak, ya itu memang arahan dari kebijakan dari Menpan, dan kalau ditanyakan Menpan juga sama, pasti BLU tidak untuk saat ini, tetapi memang surat resminya tidak ada. Nah itu kami selalu memintakan, tetapi kami agar tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah yang sudah diambil, maka kami menjalankan untuk menginformasikan, mendiseminasikan informasi itu. Jangan sampai kita tidak menginformasikan, itu malah jadi salah. Jadi itu. Mungkin itu ada lagi yang kayak tadi. Maaf saya tadi nyatetnya dikit. Oh, soal imaterai, kode unik. Nah, saya kurang paham nih kode unik apa yang di-input, sehingga padahal kalau dengan imaterai itu bukan kode uniknya, tapi filenya yang sudah dibubuhi. Jadi kalau file udah dibubuhi, ada kode uniknya, tanggung banget ya, cuman masukin kode unik gitu. Jadi kan imaterai itu ada kode uniknya. Ini mungkin maksudnya adalah kode unik di materai tempel ya. Nah, kode unik materai tempel itu nggak bisa dicek, Pak. Jadi dimasukkan materai yang punya orang nempel di orang lain, ya masuk valid, tapi bukan yang di materai yang ditempel itu gitu. Jadi dan sistem dari kita nggak ada sistem untuk mengecek materai tempel mana sih yang valid. Di Peruri pun nggak ada ya, karena yang mengeluarkan saya lupa yang mengeluarkan materai itu dari Kementerian DJP, tetapi untuk imaterai memang di Peruri. Dan untuk mengecek itu valid atau enggak bukan hanya dari imaterai, bukan dari nomor seri induknya aja, nomor seri yang tertera, karena nomor seri itu bisa dipalsukan juga materainya. Tetapi kalau dengan imaterai nggak bisa, Pak, karena dokumennya itu yang kita cek gitu. Jadi kalau misalnya kita masih ngomongin materai tempel terus kode uniknya aja yang diinput terus dicek, ya bisa juga digunakan berkali-kali. Bahkan misalnya materai saya nih asli ini saya punya, tapi kodenya ini dipakai sama teman saya. Jadi saya nggak bisa pakai materai saya, padahal saya baru mau pakai, gitu Pak. Jadi kenapa jangan disamakan materai tempelnya dengan imaterai gitu konsepnya. Mungkin itu.